Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Manajemen. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Jadi, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan yang pertama, penawaran umum dan perdagangan efek. Yang kedua, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Dan yang ketiga, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun pasar modal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Husnan, pasar modal adalah sebuah wadah layaknya pasar yang di dalamnya terdapat berbagai jenis instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Dan menurut Usman, surat-surat berharga yang diperdagangkan di dalam pasar modal yaitu surat berharga yang berbentuk utang atau lebih dikenal dengan obligasi, dan surat berharga yang berbentuk kepemilikan atau lebih dikenal sebagai saham. Selanjutnya, tujuan pasar modal. Yang pertama, memberikan kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memberikan kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari kepemilikan suatu perusahaan sehingga bisa menikmati profit atau laba dari sana. Yang ketiga, memberikan kesempatan atau peluang kepada pelaku bisnis atau perusahaan untuk mendapatkan sumber modal dalam rangka melakukan ekspansi. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal ada dua. Yang pertama, fungsi ekonomi. Yang kedua, fungsi keuangan. Fungsi ekonomi itu terbagi atas tiga. Yang pertama, pasar menyediakan fasilitas atau wahana untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau insurer. Yang kedua, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan akan memperoleh keuntungan atau retur. Yang ketiga, pihak yang membutuhkan dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana operasi perusahaan. Yang kedua, fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh retur bagi pemilik dana dan sesuai dengan karakteristik yang dipilih. Selanjutnya, peran pasar modal. Peran pasar modal terbagi atas tiga. Yang pertama, pasar modal berperan sebagai lembaga perantaran atau intermediasi keuangan selain dari perbankan. Yang kedua, pasar modal berperan dalam memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis untuk memperoleh sumber pembiayaan selain dari perbankan. Dan yang ketiga, pasar modal berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal ada tiga. Yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten kepada investor selama waktu yang ditentukan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di bursa. Jenis yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar bagi efek yang telah dicatat di bursa. Dan pemodalan dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa.
Jenis yang ketiga, bursa paralel. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go publik untuk menjualbelikan efeknya jika perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan bursa efek. Selanjutnya, instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal ada 4. Yang pertama saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, dan yang keempat derivatif. Yang pertama, instrumen saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Yang kedua, instrumen obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Dan yang ketiga, instrumen reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Selanjutnya, instrumen derivatif adalah suatu instrumen keuangan di mana nilai daripada instrumen ini berasal dari sebuah aset atau suku bunga. Manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang keempat, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Yang kelima, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat. Dan terakhir, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.